Assalamualaikum sahabat semuanya. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda semua sehat walafiat, bahagia, dan sejahtera bersama keluarga. Sahabat, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Anda semua di channel YouTube saya, channel Eko Jalur Santoso, channel yang senantiasa berbagi inspirasi, motivasi, dan hal-hal positif untuk hidup yang lebih baik. Sahabat, bagi Anda yang baru bergabung di channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa support channel ini dengan mengklik tombol subscribe, juga tombol like, dan hidupkan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan lupa share ke media sosial Anda. Sahabat, pada video kali ini saya ingin sharing mengenai 7 hal yang kecil, tetapi kalau itu dijadikan suatu kebiasaan itu akan berpengaruh besar pada kehidupan sosial Anda. Kita tahu bahwa saya dan Anda semua adalah makhluk sosial, maka bergaul, bersosialisasi, berteman dengan orang-orang lain di lingkungan Anda, di lingkungan kantor, di lingkungan pekerjaan, di lingkungan tempat tinggal, itu ada kebutuhan. Karena kita semua tidak bisa lepas dari kehidupan sosial dengan orang lain. Dari mulai kecil, sekolah, sampai bekerja, kita selalu berhubungan dengan orang lain. Maka 7 hal kecil ini kalau kita lakukan dan menjadi kebiasaan, itu akan memberi pengaruh yang besar kepada kehidupan sosial Anda. Kehidupan yang menjadi lebih baik. Apa saja 7 hal itu? Yang pertama adalah ramah dan mudah tersenyum. Jadi sikap ramah dan murah senyum. Ketika Anda bertemu dengan orang lain, maka tunjukkan sikap ramah dan murah senyum. Senyum itu satu ekspresi dari hati dalam diri kita kepada orang lain. Itu akan memberikan satu kebahagiaan, bukan hanya kepada orang yang menerima senyuman, tetapi juga kepada diri Anda sendiri. Karena ekspresi dari kebahagiaan. Jadi tersenyum bukan hanya dari bibir dan wajah, tapi juga dari hati. Maka itu akan tercermin keluar, menunjukkan satu keramahan, satu penerimaan, dan satu sikap yang akan menyenangkan orang lain dan juga akan membuat ekspresi bahagia pada wajah Anda. Sehingga dalam berhubungan sosial itu menjadi nilai plus atau memberi kekuatan dalam berhubungan sosial. Maka yang pertama, biasakan sikap ramah dan murah senyum. Yang kedua adalah disiplin dan tepat waktu. Jadi hindari senang menunda-nunda, kemudian menjadi terabaikan. Padahal waktu sebenarnya ada karena ketidakdisiplinan kita, atau tidak tepat waktu karena berbagai alasan yang sering kita kemukakan misalnya. Hindari hal itu. Jadi berusaha melakukan hal dengan disiplin dan tepat waktu. Karena orang yang berdisiplin dan tepat waktu itulah bagian dari menghargai waktu orang lain, waktu teman-teman Anda, relasi Anda, saudara Anda, dan juga waktu diri Anda. Artinya Anda juga menghargai waktu Anda sendiri. Ketika Anda membuat janji, apapun itu, maka berusaha menepati sesuai dengan apa yang Anda janjikan. Maka itu bagian dari menghargai orang lain. Jangan sampai waktu Anda sia-siakan, kemudian janji yang Anda berikan kepada orang lain menjadi tidak tepat, tertunda. Maka itu akan membuat mengurangi nilai dalam hubungan sosial. Berusaha membiasakan diri disiplin dan tepat waktu. Itulah yang kedua. Yang ketiga adalah ucapkan tolong dan terima kasih. Ini kelihatan hal kecil ya, hal-hal yang sepele dan mudah, tetapi sebenarnya ini bermakna besar dalam hubungan sosial. Baik itu dengan keluarga, dengan teman, dengan saudara, dengan rekan, tetangga, dan sebagainya. Jadi ketika Anda meminta bantuan sesuatu, biasakan mengucapkan tolong mas, atau tolong pak misalnya. Dan sebaliknya kalau sudah selesai, ucapkan terima kasih ya, atau terima kasih atas bantuannya. Maka itu akan membuat hubungan sosial dengan orang-orang lain menjadi lebih baik, lebih kuat. Karena orang merasa dihargai atas jasa yang mereka lakukan kepada diri Anda. Jadi biasakan mengucapkan
tolong, dan terima kasih. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mau meminta maaf dan memaafkan. Artinya berlapang dada, berlapang hati. Jadi ketika Anda melakukan satu kesalahan, jangan segan-segan untuk meminta maaf terlebih dahulu. Karena meminta maaf itu sebenarnya tidaklah merendahkan diri Anda, tetapi justru itu menunjukkan kebesaran hati Anda. Dengan meminta maaf, maka menunjukkan kerendahan hati bahwa Anda mengakui atas kesalahan Anda. Demikian sebaliknya, kalau ada orang lain berbuat salah kepada diri Anda misalnya, maka maafkan. Dengan memaafkan orang lain, itu Anda akan terbebas dari beban hati, beban pikiran, menahan ketidaknyamanan dengan pihak lain. Anda lepaskan energi negatif dan berubah menjadi energi positif yang membuat Anda menjadi lebih ringan dalam berhubungan sosial dengan pihak manapun, karena merasa tidak ada beban. Jadi jangan segan-segan untuk meminta maaf dan juga memaafkan. Itu adalah yang keempat. Yang kelima adalah berikan apresiasi atau penghargaan atau kejutan-kejutan kecil. Misalnya ada teman yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, misalnya beri apresiasi, selamat ya misalnya. Atau teman naik jabatan atau lulus mengikuti satu ujian dan lain sebagainya, berikan ucapan selamat. Saudara atau keluarga ada yang merayakan sesuatu hal yang besar, mungkin hari lahir atau apa, berikan kejutan-kejutan kecil. Tidak harus mewah, tetapi sesuatu yang bentuk apresiasi, bentuk penghargaan Anda kepada orang lain. Dan pada dasarnya setiap orang itu senang mendapatkan ucapan apresiasi, mendapatkan hadiah, atau mendapatkan kejutan-kejutan kecil pada saat hari-hari yang mereka sedang merayakan kebahagiaannya. Jadi yang kelima, berikan apresiasi. Kemudian yang keenam adalah jangan pelit ilmu. Jadi dalam berhubungan sosial, kadang ada orang lain membutuhkan saran, bantuan, masukan. Berikan saran, masukan sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Kalau Anda punya keterampilan, punya ilmu, jangan segan-segan untuk berbagi di grup-grup media sosial, di kelompok rekan kerja Anda, di kelompok-kelompok lingkungan keluarga maupun di lingkungan tempat tinggal Anda misalnya. Jangan segan untuk berbagi ilmu, sharing pengalaman, sharing hal-hal positif yang mungkin bermanfaat bagi orang lain, sehingga Anda akan dikenal sebagai orang yang tidak pelit ilmu atau senang berbagi ilmu, saran, masukan, keterampilan, dan pemikiran-pemikiran yang bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah yang keenam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah menyimak dan mendengarkan. Jadi ketika Anda bergaul, bersosialisasi, berbicara dengan orang lain, berusahalah untuk menyimak, memperhatikan, dan mendengarkan dengan baik. Karena prinsip berkomunikasi itu bukan sekedar berbicara, tetapi juga mendengarkan, menyimak dan mendengarkan. Jadi itu adalah bagian juga menghargai orang lain. Ketika orang lain berbicara, Anda terlihat serius menyimak dan mendengarkan, maka orang yang berbicara akan merasa dihargai, bahwa ucapannya didengarkan. Jadi biasakan menyimak dan mendengarkan, jangan memotong pembicaraan, karena memotong pembicaraan akan membuat orang lain merasa kurang nyaman. Dengarkan, begitu selesai baru kemudian memberikan tanggapan. Itu adalah kebiasaan yang ketujuh. Jadi sahabat, itulah 7 hal kecil yang kalau kita lakukan dan sering kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan, maka itu akan bermanfaat besar dalam memperkuat hubungan sosial Anda. Dan itu akan berpengaruh besar pada kehidupan sosial Anda, dan pada dampaknya secara langsung maupun tidak langsung akan berperan baik pada keberhasilan, baik itu karir, bisnis maupun kehidupan dalam berkarya, bersosialisasi di lingkungan Anda. Demikian sahabat, Anda bisa melihat dan berintrospeksi lagi ke dalam diri masing-masing, apakah sudah melakukan 7 hal kecil ini menjadi sebuah kebiasaan atau belum. Kalau belum, kalau ada yang belum, maka bisa ditingkatkan. Demikian inspirasi dari saya, Eko Judha Santoso. Selamat berkarya, sukses dan bahagia selalu untuk Anda semua.
Wassalamualaikum.